Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saya Ahmad Rifai, senang bertemu dengan Anda. Dan pada pertemuan kali ini kita akan memulai sebuah video pembelajaran tentang pemimpin dan kepemimpinan. Berikut videonya. Easy go. Kita mulai dari pengertian teori jenis, klasifikasi, fungsi, dan contoh. Pemimpin dan kepemimpinan adalah dua istilah yang saling terkait satu dengan yang lain. Dengan demikian, menjelaskan satu definisi secara tidak langsung akan menjelaskan pengertian yang lain. Dan secara awam, dua kata di atas merujuk pada seseorang yang pandai berbicara di depan, punya kemampuan mediasi, serta berkarisma. Kadang juga kata pemimpin sering diartikan sebagai ketua, presidium, manajer, dan juga bos. Meski bos dan pemimpin itu cukup berbeda. Mengapa demikian? Karena kepemimpinan tidak ada hubungannya dengan posisi seseorang dalam hierarki perusahaan atau senioritas. Lantas, apa perbedaan antara pemimpin dan kepemimpinan? Apa pengertian pemimpin? Apa definisi kepemimpinan? Atau mungkin saja pertanyaan yang lain seperti apa yang dimaksud dengan gaya kepemimpinan? Apa saja teori kepemimpinan? Apa fungsi kepemimpinan? Berikut kita akan bahas. Seperti yang sudah disebutkan, yang mana dua istilah yakni pemimpin dan kepemimpinan saling terkait satu dengan yang lain. Karena itu perlu dijelaskan definisinya satu persatu agar jelas. Berikut penjelasan. Pengertian pemimpin dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Pemimpin punya dua pengertian dasar, yakni satu, orang yang memimpin, dan petunjuk atau buku pedoman. Dua pengertian itu kemudian melahirkan beberapa istilah terkait seperti pemimpin kontingen, pemimpin redaksi, pemimpin sosio-emosional. Tapi apa sih pengertian pemimpin yang sebenarnya? Pemimpin adalah orang yang memimpin sekelompok orang yang tergabung dalam komunitas, organisasi, atau lembaga. Kata ini sendiri diserap dari istilah pimpin yang dalam KBBI berarti orang yang memimpin atau yang memimpin. Dengan demikian bisa dipahami kalau pimpinan adalah orang yang punya kualifikasi, kemampuan, atau keahlian dalam memimpin. Kemampuan tersebut bisa dipahami sebagai keahlian dalam mengarahkan, mempengaruhi, menginspirasi anggota yang dipimpinnya. Lantas, apakah agar individu bisa pemimpin, ia harus punya jabatan jadi ketua organisasi atau kepala dalam suatu lembaga? Secara teknis tidak harus demikian. Artinya, seorang pemimpin tidak harus memimpin sekelompok orang yang secara sah muncul dalam organisasi struktur. Artinya, istilah pemimpin dan konteks ini lebih merujuk pada sifat dan kemampuan. Dengan demikian, apabila pada seseorang yang punya kemampuan mempengaruhi orang lain, ia layak disebut pemimpin. Nah, itu ya teman-teman. Jika pemimpin tidak ada hubungannya dengan senioritas, maka kepemimpinan pun tidak ada hubungannya dengan gelar atau keahlian seseorang. Lantas, apa sih pengertian kepemimpinan? Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi atau memberi contoh oleh pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Organisasi atau lembaga tersebut hanyalah wadah, sementara orang-orang yang tergabung di dalamnya membutuhkan seseorang yang dapat mengarahkan mereka untuk mencapai visi dan misi. Di Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepemimpinan merupakan proses pemimpin atau cara memimpin. Pemimpin sendiri adalah orang yang memimpin. Dalam Pancasila ada beberapa asas utama kepemimpinan yang kemudian disebut sebagai kepemimpinan Pancasila. Asas tersebut antara lain ing ngarsa sung tulada, yang berarti pemimpin harus mampu dengan sifat dan perbuatannya menjadikan dirinya pola anutan dan ikutan bagi orang-orang yang dipimpinnya. Ing madya mangun karsa, yang berarti pemimpin harus mampu membangkitkan semangat berwakarsa dan berkreasi pada orang-orang yang dibimbingnya. Tuturi handayani, yang bermakna pemimpin harus mampu mendorong orang-orang yang diasuhnya berani berjalan di depan dan sanggup bertanggung jawab. Ada juga pendapat para ahli, yaitu menurut Robert K. Tanenbaum, pemimpin adalah mereka yang menggunakan wewenang formal
untuk mengorganisasikan, mengarahkan, mengontrol, dan bawahan yang bertanggung jawab supaya semua bagian pekerjaan dikoordinasi demi mencapai tujuan perusahaan. Menurut Freud Markobi, pemimpin pertama-tama harus seorang yang mampu menumbuhkan dan mengembangkan segala yang terbaik dalam diri para bawahan. Pemimpin yang baik untuk masa kini adalah orang yang religius dalam artikan menerima kepercayaan etnis dan moral dari berbagai agama secara kumulatif. Kendati pun ia sendiri mungkin menolak ketentuan gaib dan ide ketuhanan yang bermakna. Teori pimpinan dan kepemimpinan ada beberapa, yaitu 1. Teori kepemimpinan sifat. 2. Teori kepemimpinan berdasarkan wibawa. 3. Teori kepemimpinan situasional. 4. Teori kepemimpinan kelompok. Teori kepemimpinan sifat pada dasarnya menekankan bahwa kepemimpinan dalam dirinya diperoleh dari garis keturunan dan sifat-sifat yang melekat atau diwariskan di dalam dirinya. Sebagai contoh, ibu dan ayahnya adalah seorang politikus. Misalnya, ayahnya adalah seorang bupati di salah satu kabupaten Indonesia, begitu juga dengan ibunya. Dalam perjalanannya, anaknya pun demikian. Artinya, orang-orang yang mempercayai bahwa sifat-sifat kepemimpinan yang ia peroleh berasal dari sifat orang tua. Kedua, teori kepemimpinan berdasarkan wibawa. Teori kepemimpinan ini menekankan pada sifat-sifat yang melekat pada dirinya, tetapi lebih cenderung personal dan individual. Misalnya, jika seorang terlihat berwibawa, ia bisa diangkat sebagai pemimpin atau dianggap bisa memimpin. 3. Teori kepemimpinan situasional. Misalnya, dalam suatu wilayah atau kelompok masyarakat terjadi konflik yang berkepanjangan. Konflik ini disebabkan oleh gesekan antar individu dalam kelompok tersebut yang melibatkan individu yang lain. Sementara sang pemimpin tidak dapat mengatasinya, maka dibutuhkan seorang pemimpin yang baru, yang paham mengenai situasi dan berusaha menyelesaikan konflik tersebut. Yang keempat, teori kepemimpinan kelompok. Kepemimpinan dalam kelompok sebenarnya cukup luas, di mana mencakup kelompok-kelompok suku, agama, hingga organisasi tertentu. Pada dasarnya, pemimpin kelompok dipilih berdasarkan garis keturunan, pendidikan, pengetahuan yang diperoleh, dan lain sebagainya. Nah, itu dia beberapa teori tentang kepemimpinan. Ada juga bisa membantah atau menambahkan teori yang sudah dijelaskan di atas pada kolom komentar. Jenis-jenis kepemimpinan ada beberapa macam, yaitu 1. Otoriter, 2. Persuasif, 3. Demokratis, 4. Intelektual, 5. Eksekutif, dan yang keenam representatif. Otoriter atau juga disebut dominator. Seorang pemimpin yang otoriter adalah seorang pemimpin yang cenderung dominator dan kadang disebut pemimpin yang suka menang sendiri. Otoriter juga diartikan sebagai pemimpin yang ingin berkuasa sendiri atau cenderung bersikap nepotisme atau suatu perilaku yang mengutamakan kerabat dekat, sanak saudara, terutama dalam jabatan dan lingkungan pemerintah. Pemimpin yang otoriter juga selalu bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan kepemimpinannya, kadang juga dianggap sebagai pemimpin yang bertangan besi. Yang kedua, persuasif atau crowd closer. Pemimpin tipe ini adalah seorang pemimpin yang demokratis yang berusaha membujuk secara halus kepada anggota yang ia pimpin. Pendekatan persuasif dilakukan dengan dialog atau pendekatan yang lain yang umumnya untuk mendengar dan membuat para anggotanya yakin terkait dengan kepemimpinan yang ia jalankan. Yang ketiga, demokratis atau group developer. Demokratis sebenarnya berasal dari kata bahasa Yunani demos dan kratos yang berarti suara rakyat. Pada dasarnya, pemimpin yang demokratis adalah pemimpin yang berusaha menjalankan tugas kepemimpinan berdasarkan suara untuk mencapai mufakat. Dalam politik, kepemimpinan yang demokratis diperoleh dan dipilih langsung oleh rakyat dengan sistem one man, one vote. Dan apabila ada individu dengan suara terbanyak, ialah yang akan menjadi pemimpin suatu kelompok masyarakat. Yang keempat, intelektual atau eminent man. Manusia adalah makhluk yang berakal budi, yang budinya lebih tinggi dibanding hewan lain yang ada di bumi.
Oleh karena itu, dalam perjalanannya manusia kemudian ingin memiliki seorang pemimpin yang memiliki pengetahuan di atas rata-rata. Sebenarnya intelektual adalah seseorang yang punya kecerdasan yang tinggi, memiliki pikiran jernih berdasarkan ilmu pengetahuan, atau juga memiliki totalitas kesadaran terutama menyangkut pemahaman dan pemikiran. Kepemimpinan yang intelektual adalah seorang yang dipilih atau diangkat menjadi pemimpin karena kemampuan yang ada di dalam dirinya. Kelima, eksekutif atau administrator. Dalam sebuah negara, peran lembaga eksekutif, dalam hal ini pemerintah, adalah orang-orang yang diberi berkekuasaan untuk menjalankan undang-undang. Salah satu contoh pemimpin eksekutif adalah presiden, menteri, dan orang-orang yang terlibat di dalam pemerintahan itu sendiri. Kepemimpinan eksekutif lebih cenderung dipilih secara politis. Proses pemilihannya biasanya dilakukan secara demokratis atau musyawarah untuk mencapai mufakat. Yang keenam, representatif atau spokesman. Pemimpin yang representatif adalah seorang pemimpin yang memiliki kecenderungan untuk memperkenalkan, memberi, hingga menjadi contoh dalam kepemimpinan. Representatif sebenarnya berasal dari dua suku kata, yaitu re yang berarti kembali dan presentatif dari asal kata presentasi yang berarti pemberian. Jadi, secara tidak langsung, representatif adalah pemberian kembali tugas-tugas kepemimpinan kepada seseorang atas dasar nilai-nilai yang sudah diberikan sebelumnya. Di sisi lain, Plato dalam bukunya yang berjudul In the Republic mengajukan 3 tipe kepemimpinan. Di antaranya, ahli filsafat adalah seorang pemikir intelektual atau orang-orang yang punya kemampuan berpikir lebih tinggi yang menjadi seseorang negarawan yang bertujuan untuk memimpin atau memerintah republik dengan penalaran dan keadilan. Militer adalah seseorang pemimpin yang dipilih untuk mempertahankan kedaulatan negara dan juga sebagai pelaksana kebijaksanaan dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan. Perdagangan juga termasuk dalam fungsi kepemimpinan. Fungsinya terletak pada upaya untuk menyediakan kebutuhan pokok material penduduk. Klasifikasi pada pemimpin dan kepemimpinan. 1. Modeling. Modeling dalam konteks ini berarti pemimpin harus menjadi role model atau orang yang dicontoh oleh anggotanya. Artinya, peran pertama seorang pemimpin adalah memberikan contoh yang baik pada anggotanya yang dipimpinnya. Pada akhirnya menjadi model yang tepat akan membentuk tim yang hebat dan efektif dalam menjalankan tugas atau dalam mencapai visi dan misi. Contoh sederhana dari modeling ini ada banyak, mulai dari datang tepat waktu sehingga anggota bisa mengikutinya sampai berbuat baik. Yang kedua, pathfinding. Dalam arti yang lebih sederhana, pathfinding adalah penentu arah. Artinya, pemimpin harus bisa mengajak anggotanya mencapai visi dan misi. Dan tujuan tersebut harus dicapai dengan menentukan arahnya bagaimana. Selain arah, juga diperlukan strategi yang matang agar anggota bisa tahu apa yang harus dilakukan. Yang ketiga, aligning. Aligning secara umum dipahami sebagai proses untuk menjaga agar anggota tim tetap solid dalam menjalankan tugas untuk mencapai visi dan misi tersebut. Dan apabila anggota tim yang tidak bekerja efisien atau hubungan antara anggota sudah retak, tugas pemimpin adalah untuk menyatukannya lagi. Yang keempat, empowering. Empowering atau memperdayakan merujuk pada bagaimana seorang pemimpin fokus pada bagaimana mengembangkan skill anggota. Caranya banyak, mulai dari meningkatkan bakat dan minat, memberikan tanggung jawab, sampai dengan turun bersama untuk membantu anggota dalam bekerja jika dibutuhkan. Fungsi-fungsi dari kepemimpinan yaitu 1. Fungsi perencanaan, 2. Fungsi memandang ke depan, 3. Fungsi pengembangan loyalitas, 4. Fungsi pengawasan, 5. Fungsi pengambilan keputusan, dan yang keenam fungsi memberi motivasi. Fungsi perencanaan, seorang pemimpin akan menjadi perencana dari setiap perjalanan organisasi dan kelompok dengan tujuan untuk mencapai visi dan misi yang sudah ditentukan. Lalu, fungsi memandang ke depan. Fungsi ini lebih diutamakan pada peran seorang pemimpin yang visioner
di mana ia berusaha melihat dan memandang apa yang ada di depan lalu berusaha untuk meraihnya. Yang ketiga, fungsi pengembangan loyalitas. Untuk menjalankan fungsi perencanaan dan fungsi memandang ke depan, pemimpin harus bisa mengasah loyalitas anggota yang ia pimpin. Fungsi ini lebih ditekankan pada kepatuhan dan kesetiaan anggota untuk menjalankan tugas-tugas dalam kelompoknya dan bertanggung jawab atas tugas yang sudah diberikan. Yang keempat, fungsi pengawasan, di mana seorang pemimpin harus bisa mengawasi tugas-tugas yang sudah ia berikan kepada anggota, apakah berjalan sesuai dengan rencana atau visi dan misi, atau justru sebaliknya. Jika tidak, seorang pemimpin harus tegas dan berusaha mengembalikan pada tugas yang sudah diberikan sebelumnya. Yang kelima, fungsi mengambil keputusan. Seorang pemimpin harus bisa mengambil keputusan apalagi dalam situasi genting. Oleh karena itu, pemimpin harus bisa tegas, tidak ragu-ragu, dan tahu resiko yang ia ambil. Yang keenam, fungsi memberi motivasi. Fungsi ini sebenarnya sangat penting dalam kelompok. Fungsi ini juga terkadang menjadi obat penawar untuk meningkatkan kinerja dan loyalitas anggota dan yang dipimpinnya. Oleh karena itu, pemimpin harus bisa memberikan motivasi baik individual maupun kelompok secara keseluruhan. Motivasi adalah dorongan yang timbul dari dalam diri seorang baik secara sadar maupun tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Mengapa fungsi ini sangat penting? Karena dapat mendorong seseorang atau kelompok tertentu untuk tergerak melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang sudah dikehendaki. Mengapa fungsi ini sangat penting? Karena dapat mendorong seseorang atau kelompok tertentu untuk bergerak melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang sudah dikehendaki. Nah, apa perbedaan pemimpin dan kepemimpinan? Pemimpin merujuk pada individu atau seseorang yang punya kemampuan untuk memimpin. Kemampuan memimpin ini bisa diperoleh secara alami berdasarkan pelatihan atau reputasi yang didapat. Sementara kepemimpinan mengacu pada model pemimpin yang bisa dilihat dari karakter, tabiat, dan kemampuan lainnya. Artinya, apabila pemimpin merujuk pada kemampuan untuk memotivasi, mempengaruhi, membuat ide, menggerakkan anggota, maka kepemimpinan adalah bagaimana ikut bersama-sama mencapai tujuan. Inti dari perbedaan pemimpin dan kepemimpinan ada pada kemampuan mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan sementara. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk bekerja sama mencapai visi. Dengan demikian, saat berbicara tentang pemimpin atau kepemimpinan, tidak berbicara tentang jabatan atau gelar yang didapat, melainkan ada kemampuan dimaksud. Jadi, hubungan antara pemimpin dan kepemimpinan ada pada bagaimana seseorang ikut ambil bagian dalam proses kepemimpinan dengan ia sendiri bertindak sebagai pemimpin. Nah, itu ya. Apa sih yang dimaksud dengan pemimpin kontingen, pemimpin redaksi, dan pemimpin sosio-emosional? Pemimpin kontingen adalah orang yang ditunjuk untuk memimpin kontingen negara dalam kegiatan internasional, sepak bola atau bola basket misalnya. Di sisi lain, pemimpin redaksi adalah pemimpin tertinggi dalam keredaksian suatu media yang kadang juga disingkat jadi pemret. Sementara pemimpin sosio-emosional adalah orang yang berperan dalam menjaga kebersamaan dan memfasilitasi hubungan interpersonal dalam kelompok. Nah, itu ya teman-teman. Sebenarnya berbicara tentang kepemimpinan adalah berbicara tentang suatu kondisi khusus dan pembahasannya tidak akan pernah selesai. Mungkin itu saja video pembelajaran dari saya. Mohon maaf jika ada tutur kata yang meleset atau kurang baik didengar untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.